Shalom. Saudara, jangan minder ya. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Kita dipandang baik, kadangkala bukan karena benar-benar baik, melainkan karena Allah yang menutup aib yang ada pada diri kita. 1 Korintus 13 ayat 10 bilang begini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sesungguhnya setiap orang percaya telah memperoleh status baru, menjadi anak Allah yang telah menaikkan derajat hidupnya menjadi demikian tingginya. Itu sebabnya berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, agar jangan sampai karena perilaku kita nama Tuhan dihujat. Yesaya 60 ayat 15 bilang, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun menurun. Betapa banyaknya hak istimewa yang telah kita terima, dihormati, dihargai sedemikian rupa. Bahkan setiap orang yang bergaul dengan kita pun merasakan sukacita dan kebanggaan. Roma 3 ayat 27 berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi berhati-hatilah saudaraku. Sesungguhnya semua gelar kehormatan yang kita peroleh bukan karena diri kita, tetapi karena pemberian dari Allah. Mazmur 106 ayat 5 bilang, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama dengan milikmu sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia telah memilih kita untuk memperoleh segala kebaikan yang penuh dengan anugerah untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Filipi 3 ayat 12 bilang, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya kejarlah kesempurnaan. Artinya setiap hari kita wajib bertindak semakin hati-hati, baik dalam tindakan, perbuatan, dan perkataan. Pokoknya seluruh aspek hidup kita setiap hari harus berubah menjadi semakin baik. Galatia 6 ayat 4 bilang, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ujilah langkah kaki dan perbuatan kita kemarin, agar segala kesalahan dan kekeliruan kemarin tidak kita lakukan lagi hari ini. Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup dalam kedagingan. Jangan sombong dan merasa kuat, sebab siapapun kita pasti bisa jatuh jika kita tidak berhati-hati. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Belajarlah seperti Rasul Paulus untuk memahami makna dari kehidupan ini. Sebagaimana Rasul Paulus diberikan duri dalam daging, maka dalam hidup setiap kita pun selalu ada duri dalam daging, agar kita tidak lepas kendali menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.